Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Pekerjaan Tuhan di Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 19-23. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Pembaptisan Kornelius oleh Petrus yang akhirnya bisa diterima oleh rasul-rasul yang lain, pada gilirannya justru menjadi pintu gerbang perubahan wajah komunitas para pengikut Kristus. Mereka yang tadinya membatasi diri hanya untuk orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus, kini mulai membuka diri untuk orang-orang di luar etnis Yahudi dan penganut agama Yahudi. Beberapa dari mereka pergi ke Antiokhia dan memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di sana. Praktik pemberitaan Injil itu rupanya berhasil, sehingga jemaat di Yerusalem merasa perlu mengutus seorang rasul yang dipandang cukup senior dan mumpuni, yaitu Barnabas. Barnabas adalah rasul yang pertama kali bersedia menyambut Paulus dengan hangat setelah ia bertobat. Agaknya karakter Barnabas dipandang cukup fleksibel untuk mengurus komunitas baru di Antiokhia. Singkat cerita, komunitas pengikut Kristus di Antiokhia ini berkembang pesat, hingga mereka pun mendapat julukan khas yaitu Kristen dari masyarakat di kota itu. Gereja memang sudah semestinya menjadi komunitas yang bukan hanya eksis atau ada, namun juga harus hadir, memberi pengaruh, dampak, dan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Karenanya, jemaat perlu diurus dan dibangun secara serius. Gereja tidak boleh jadi komunitas yang diurus asal-asalan saja, yang penting ada. Gereja yang bertumbuh bukan hanya gereja yang jumlah warga dan persembahannya bertambah, namun juga dampaknya meluas dan dapat dirasakan oleh lingkungan di sekitarnya. Gereja yang sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus adalah yang terus memberitakan kabar baik melalui karya pastoral bagi warga jemaat dan karya sosial bagi warga masyarakat. Nah, menurut saudara, sudahkah GKJ Bekasi Timur bertumbuh dan berdampak positif seperti komunitas gereja perdana di kota Antiokhia? Amin.